tumbuhnya baik, maka pasarnya ibu akan semakin luas. Yang ketiga, haki dapat menjadi alat yang dipergunakan untuk mendominasi pasar. Ini bisa ibu. Jadi kalau ibu sudah mematenkan, ya, misalnya Bu Sugiyati, beliau sudah mematenkan salah satu produknya, di desainnya, ya, misalnya, maka itu bisa digunakan ibu untuk bisa mendominasi pasar-pasar yang berkaitan dengan itu. Ya, misalnya seperti tadi, tidak mungkin ada pesaing-pesaing yang akan menciptakan itu tanpa seizin Bu Sugiyati. Ya. Ini kegunaannya. Resiko lebih rendah karena pesaing semakin kecil, ya, sudah saya jelaskan tadi. Lalu keuntungan meningkat, ya. Kalau sudah pasar meluas, pesaing semakin sempit, otomatis keuntungan akan semakin meningkat. Itu tidak usah nunggu pertanyaan, tidak usah nunggu ini selesai dulu, ya. Jadi kalau ada yang tidak mengerti, mari kita diskusikan. Jadi tidak usah nunggu nanti ini selesai. Ya, bagaimana haki dapat meningkatkan usaha kita? Ya, jadi kalau tadi meningkatkan pasar kita, ya, sekarang bagaimana haki meningkatkan usaha kita? Ya. Ya, untuk mengantisipasi kemungkinan melanggar dan menyamai haki milik pihak lain. Jadi dengan ibu mematenkan itu, paling tidak ibu sudah mengantisipasi, ya, mengantisipasi bahwa ibu tidak melanggar. Karena kalau paten itu sudah ibu pegang, izinnya sudah ibu pegang, berarti paling tidak ibu sudah tidak mungkin melanggar untuk menggunakan itu. Karena haknya ada di ibu. Ya, beda kalau ibu tidak mematenkan tadi, ya, sama seperti yang di Bali tadi. Ya, walaupun itu ibu yang menciptakan, tapi kalau itu tidak dipatenkan, tidak didaftarkan ke negara, ya, maka ibu dianggap belum terdaftar dan itu dianggap milik umum. Milik umum dan tidak ada yang memiliki, dan ketika orang lain yang mendaftarkan itu, maka dialah yang punya. Ya. Makanya jangan segan-segan untuk mendaftarkan haki dari produk ibu-ibu sekalian. Yang kedua, meningkatkan nilai dan daya saing dalam bisnis, ya. Seperti tadi Bu Sugiyati ingin mengimpor barang, mengekspor produknya, dan orang luar negeri tidak akan mau kalau produk ibu tidak dipatenkan. Ya, ini menjadi persyaratan ketika ada orang ingin membeli produk ibu. Ya, pasti ditanya ibu, jangan-jangan nanti ini jiplaan atau bajakan atau tiruan, ya. Tapi dengan adanya paten itu akan lebih meyakinkan para pembeli atau calon pembeli bahwa ini produk ibu adalah produk asli, ya, bukan tiruan, bukan bajakan, ya. Karena konsumen atau pembeli itu pasti menginginkan yang seperti ini, ya. Pembeli ingin aman, pembeli ingin yang asli, bukan barang bajakan, ya. Pembeli juga ingin membayar dengan harga yang sesuai dengan aslinya. Jadi kalau ibu bermimpi ingin mengekspor, maka ini harus sudah dimulai. Ya, ini harus sudah dimulai bagaimana memproses izin hakinya. Ya, kenapa Bu? Ada biayanya Bu. Kalau di sini ibu bisa ke Dekumham di sini di Jalan Kayu ibu. Nanti ibu akan ke B, tapi ya Kayu Surabaya sini ibu. Ya. Atau ibu ngurus lewat konsultan, banyak konsultan. Atau ibu cari yang gratis ibu.
Di setiap dinas itu biasanya setiap tahun ada jatah untuk pengurusan haki gratis. Kenapa? Tahu? Pemutihan? Bukan pemutihan. Jadi biasanya ada jatahnya untuk masyarakat menggunakan biaya itu. Jadi negara yang biaya itu. Ibu bisa ke Disperindak Kota, Disperindak Kota ada tiap tahun ibu kemana? Itu nanti ibu diuruskan, ya, ibu tidak keluar biaya. Bisa juga ke Dinas Koperasi Kota, Disperindak Provinsi, Dinas Koperasi Provinsi itu biasanya punya anggaran. Ya, tapi terbatas ibu, nggak bisa ibu lakukan semua. Ya, makanya lebih cepat lebih bagus. Ya, setiap tahun biasanya ada. Ya, nanti persyaratannya ada di belakang ibu nanti. Ya, bagaimana haki dapat meningkatkan pasar Anda? Jadi apa bedanya sih? Kalau produk ibu sudah paten, ya, mereknya paten, semuanya paten, dibanding tidak. Ya. Yang pertama, pembeli itu ingin kepastian dari produk yang asli. Jadi kalau ibu sudah memberikan atau memunculkan di bungkusnya bahwa ini produk asli, maka konsumen akan lebih yakin. Dan ini biasanya kalau kita ke luar negeri, itu menjadi persyaratan mutlak ibu, bahwa produk ibu harus sudah berhaki, ya, sudah mempunyai izin hakinya. Yang kedua, kepastian mendapatkan produk yang berkualitas, ya. Karena kalau sudah mempunyai izin haki itu biasanya sudah dari sisi kualitas akan semakin meningkat. Mengetahui asal usul produk, ya, dari haki itu akan ketahuan asal usul produk ibu, ya, sejarahnya seperti apa, ya, akan ketahuan. Keuntungan meningkat, kenyamanan, keamanan, ya, tidak dituntut. Tadi ibu menjual enak, pembeli juga membeli enak, aman, merasa aman. Dapat memiliki haki yang baru berbasis pengembangan, ya. Haki ini bisa dikembangkan ibu, bisa dikembangkan, bisa diinovasi, ya, sehingga akan terus berkembang. Ya, tidak hanya itu aja, ya. Dan itu akan termotivasi untuk selalu mengembangkan produknya. Tapi hati-hati untuk produk kerajinan ibu. Kerajinan itu kalau baju misalnya, desain baju itu mungkin 2 bulan sudah selesai. Padahal ngurus haki ini setahun lebih bu, ya, setahun lebih. Nah, pilihannya dari pengusaha biasanya gini, saya ngurus haki, tapi desain saya belum saya munculkan. Karena kalau saya munculkan ini masih ditiru. Ya, kadang kalau ini dimunculkan nunggu haki selesai juga kelamaan. Ya, sehingga yang sering terjadi mereka tidak lurus, ya, karena perubahan kalau cepat, ya, rugi kalau produk desain itu diuruskan hakinya tidak sesuai dengan nilai ekonomisnya, ya, karena kalau baju mungkin tren itu 2 bulan 3 bulan mungkin sudah ganti, ya. Tapi urus haki kita 1 tahun lebih. Ya, bisa 2 tahun kalau memang, dan biayanya sangat besar. Jadi kalau ibu ngajukan terus di sana sudah ada, ngajukan lagi, bayar lagi, di sana ada lagi, ngajukan lagi, bayar lagi, terus seperti itu. Makanya ada caranya, ya, agar kita bisa lebih efektif, ya, bisa lebih efisien dalam mengurus haki, tidak terlalu banyak